Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan Desa Ramea, Pak. Hasanah, Pak. Ya. Kemarin di dua hari yang lalu dibahas oleh pemateri kita di sini tentang kerjasama selain jalan, posyandu dan lain-lain sebagainya. Nah, di situ ada diselipkan Pak posyandu ya Pak ya. Terkait dengan posyandu ini Pak, kerjasama posyandu ini, apakah yang akan dikerjasamakan itu dalam pelatihan atau dalam kerjasama pelayanannya terhadap masyarakat atau apanya itu Pak? Karena di Desa Ramea itu Pak ada satu RT yang wilayahnya berbatasan dengan Desa Kabupaten. Kebetulan Pak, untuk satu RW itu kami jarang dikunjungi posyandu ke sana Pak, karena dengan kondisi jalan yang tidak memungkinkan pakai motor, apalagi di musim hujan, kalau kaki Pak sangat sulit ke situ. Nah, untuk sementara kami untuk posyandu itu Pak sudah ada yang membantu gitu Pak. Kadang kan ada yang bertamu ke Desa Ramea, kebetulan datang ke Desa Ramea itu mereka keguguran, alhamdulillah kami bantu Pak warga Desa Padarincang itu, Desa Kaduberem, untuk dirujuk ke rumah sakit. Nah, di sini Pak, apakah untuk kedepannya posyandu kami, misalkan Desa Ramea ada yang tidak terkunjungi oleh bidan atau waktu kegiatan posyandunya bisa datang ke pos itu, apakah posyandunya itu bisa digabung ke Desa Padarincang atau gimana itu Pak? Nah, kaitan dengan kerjasama posyandu ini ya Pak ya, karena kebetulan di situ kan Pak sangat-sangat dekat sekali dengan Desa Kabupaten untuk RT kami yang di situ. Sedangkan untuk Desa Ramea itu sangat jauh Pak. Apakah itu memungkinkan untuk pelayanan posyandunya itu bisa tidak dibuka untuk dilayani di Desa Kabupaten? Karena kami datang mungkin ada ya Pak ya, tapi mereka tidak datang gitu Pak ketika ada posyandu gitu. Gimana itu Pak solusinya? Terima kasih Pak. Ini topik kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari Sumatera Pak, dari Bumdes Desa Kabupaten. Pak Erik. Nggak pakai tohir Pak? Nggak pakai tohir. Nggak pakai tohir. Erik aja Pak. Ya, yang dari pertanyaan saya adalah sebenarnya kita lihat program-program yang sudah disampaikan dari hari pertama, hari kedua, dan ketiga ini semuanya sangat bagus Pak. Kembali lagi kepada kita seperti yang waktu hari pertama Pak Kadis bilang, mau enggak itu Pak, itu utamanya. Kalau cuma hanya dibentuk programnya bagus tapi kitanya nggak mau dalam sini, nggak mau bergerak untuk desa. Tetapi kalau semuanya mau, insya Allah Pak, itu bisa mensejahterakan masyarakat. Di mana di Desa Ramea dan Desa Padarincang itu potensi utamanya adalah pariwisata. Yang kita tahu pemandangannya oke-oke, seperti halnya di luar wilayah Banten juga bagus. Nah, yang di Banten, yang di Ramea dan Padarincang ini atau Desa Kabupaten ini pengelolaannya saja Pak. Nah, dalam hal pengelolaan di sini mungkin ada yang Bapak bilang tadi, ada dari Kementerian PU, ada dari pariwisata. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kita khususnya BKAD ini bekerja sama dengan pihak lain atau pihak ketiga? Seperti yang kita tahu Pak, di Ramea, di Curug Lewi Bumi itu kan berada ke bawah Pak, di mana di situ sinyal aja sudah susah Pak. Oke. Orji. Masuk. Nah, bagaimana caranya Pak pihak ketiga ini atau pemerintah dalam komunikasi bisa memberikan sinyal di sana atau membangun mini tower katakanlah, di mana saat ini yang sudah rame-ramenya adalah tentang live apapun itu, baik TikTok, YouTube dan segala macamnya, itu bisa menjadi informasi dan promosi wilayah tersebut, di mana yang seperti sudah kami lakukan di Bumdes Desa Kaduberem, yang kita tahu di kampung 165 itu memang susah banget sinyal Pak. Akhirnya kita menarik kabel untuk internet ke sana, sehingga para wisata yang masuk ke wisata kampung 165 BD itu sudah sangat bisa mengakses internet
dengan mudah. Yang kan kita tahu sinyal di sana mau apapun operatornya itu nggak ada Pak, susahnya minta ampun. Nah karena dikarenakan sekarang udah perkembangan zamannya sudah melampaui batas Pak, kita bisa mempromosikan hal tersebut dengan para YouTuber, TikToker atau segala macamnya di situ untuk mempromosikan wisata tersebut. Tidak hanya di satu wisata saja Pak. Jika indah itu memang anugerah, tapi kalau hanya video uploadnya besok rusak, susah Pak. Jadi kita bisa membawa teman-teman influencer lah katakanlah untuk bisa mempromosikan, bukan hanya bikin video dulu, tapi bisa live di sana Pak. Ini membuktikan bahwa Desa Kadulur dan Desa Rangkaian walaupun yang paling jauh dari perkotaan, jauh dari peradaban istilahnya, itu masih ada sinyal Pak di situ. Kurang lebih seperti itu. Jadi mohon kiranya nanti untuk kedepannya kerjasama dengan pihak telekomunikasi Indonesia, apapun itu nama perusahaan, apakah yang plat merah ataupun swasta, itu mohon bisa dipertimbangkan kembali Pak. Terima kasih, itu saja. Pertanyaan dari saya, bukan cuma PU atau pariwisata, pihak yang lainnya yang bisa membuat promosi lokasi wisata tersebut bisa lebih terekspos kembali Pak. Untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Erik. Mantap.